Babel, suatu kota besar pertama, yang berdiri setelah era air bah. Ketika hanya ada satu bangsa dan satu bahasa. Tempat yang dikatakan simbol kesombongan bagi umat manusia. Tempat yang harus dikacaukan dan dihancurkan. Nimrod adalah seorang pemimpin, atau raja pertama di muka bumi ini. Ia mendirikan kerajaan yang pertama setelah era air bah, di mana pada saat itu hanya ada satu bangsa dan satu bahasa. Ia adalah seseorang yang gagah perkasa di antara manusia-manusia yang ada pada saat itu. Dan juga di hadapan Yahuwa Bapa. Kerajaannya mula-mula terdiri dari kota Babel, Erek, dan Akad. Perhatikan ayat berikut. Kota itu disebut Babel, yang artinya kekacauan. Mengapa disebut Babel? Karena Yahuwa membuat dari satu bahasa menjadi banyak bahasa, atau kota di mana orang-orang dikacaukan komunikasinya. Berarti nama Babel bukanlah diberikan di awal, melainkan diberikan setelah kejadian pengacauan bahasa. Mari kita perhatikan bagian berikut. Kerajaan Nimrod di awal terdiri dari Erek, Akad, dan suatu tempat yang tidak diketahui ataupun ditulis namanya di Alkitab, yang kemudian diberikan nama Babel. Mengapa nama sebenarnya tidaklah disebut? Apakah karena tempat ini adalah tempat yang menjijikan bagi Bapa di sorga? Hal ini akan kita bahas selanjutnya. Kejadian 11 ayat 4 menurut pandangan kami merupakan ayat kontroversi yang diterjemahkan, ataupun diartikan, tanpa mau memperhatikan lebih dalam makna yang terkandung di dalamnya. Kalimat, marilah kita dirikan sebuah kota. Yang artinya kota tersebut belumlah ada. Berikutnya, marilah kita cari nama. Yang artinya kota tersebut juga belumlah ada namanya. Dan nama apakah yang hendak digunakan? Suatu nama yang bertujuan, ataupun mempunyai makna untuk mempersatukan umat manusia. Nama yang mempunyai arti, kesatuan dan persatuan. Nama yang memiliki makna yang bagus sebenarnya. Tetapi apakah nama Babel, yang artinya kekacauan, akan dipilih oleh orang-orang yang membangunnya? Tentu saja tidak. Yang berarti sekali lagi, nama Babel bukanlah berasal dari orang-orang yang hendak membangun kota tersebut, melainkan sebutan setelah kejadian Bapa di sorga mengacaukan. Jelas sekali ada suatu nama yang diberikan kepada kota tersebut, yang tidak diketahui apakah itu. Tetapi yang jelas nama tersebut berarti kesatuan, atau suatu persatuan. Mari kita perhatikan dengan teliti ayat berikut. Yahuwa Bapa menggagalkan ide tersebut, dengan cara menyerahkan manusia-manusia ke seluruh penjuru bumi. Tetapi yang menariknya adalah, pengacuan itu bertujuan untuk memberhentikan pembangunan kota, dan bukan menaranya. Walaupun tentu saja ketika kotanya batal dibangun, menaranya pun otomatis batal dibangun. Tetapi poin utamanya adalah pembatalan pembangunan kota yang mempunyai makna, kesatuan, yang lebih umum dikenal dengan nama Babel. Kitab Wahyu menjelaskan, ada suatu kota yang disebut Babel oleh seorang malaikat, yang akan hancur karena memabukkan segala bangsa. Harap diingat, kota Babel diberikan namanya setelah kehancurannya. Yang berarti ada suatu kota, yang menurut pandangan kami sudah ada pada saat ini, yang bertujuan, ataupun simbol dari persatuan dan kesatuan umat manusia. Juga akan hadir sosok Nimrod di akhir zaman, seorang pemimpin di muka bumi ini yang bertujuan mempersatukan segala suku bangsa dan bahasa. Hal yang sama yang pernah terjadi kira-kira ribuan tahun silam akan terjadi kembali. Ketika bumi masih satu bangsa dan bahasa, yang akan dipersatukan oleh seorang pemimpin dunia, yang akan berusaha menetapkan satu aturan untuk mengatur umat manusia. Terlihat baik walaupun tentu saja hanya ada satu hal yang baik. Yaitu ketika Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi pemimpin satu-satunya di muka bumi di kerajaan 1000 tahun. Yang akan memimpin dengan aturan-aturan yang berasal dari Bapa di sorga, dan berlaku bagi semua manusia. Jika, dan hanya jika, kota tersebut sudah hadir pada saat ini, apakah nama sebenarnya? Dan siapakah sosok Nimrod akhir zaman, yang kemungkinan juga sudah hadir pada saat ini? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.